Berikutnya hadis nomor berapa di situ Pak? Nomor 3 ya. Wa ana Anas bin Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala berkata, khatton nabiyu telah menggaris siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, khatta itu artinya menggaris. Kita sering ngomong apa? Khat, tulisan khat gitu ya. Nah, khat itu artinya tulis. Telah menggaris Nabi SAW khututon, garis-garis ya. Faqala, jadi khututon itu jamaknya ya. Garis-garis. Faqala, maka Nabi bersabda, hadzal insan, ini adalah manusia, atau mungkin terjemah bebasnya inilah perjalanan hidup manusia. Wa hadza ajalu, dan inilah ajalnya, batas hidupnya. Ajal itu batas hidup atau waktu yang dibatasi, itu namanya ajal. Fa bainama huwa, maka di antara dia dalam hidup tadi yang ada batas ajalnya, fa bainama huwa kadzalik, maka di antara dia yang seperti itu, tiba-tiba atau ketika itu jaa al-khattu, datang garis al-aqrab ya. Datang garis yang lebih dekat. Rawahul Bukhari. Hadis yang Bukhari. Nah, jelasnya di hadis berikutnya. Wa Ibnu Mas'udin, dan dari Ibnu Mas'ud, ini bersama, makanya saya baca langsung ya. Anu semoga Allah meridhoinya, qala berkata, khatton nabiyyu, telah menggaris Nabi SAW, khatton satu garis ya, murabba'an. Murabba'an itu segi empat ya, murabba'an segi empat. Jadi kalau arba'atun, arba'ah itu artinya 4. Kalau rubu'un seperempat, robi'un keempat. Kalau murabba'an persegi 4 gitu, persegi 4. Wa khotton, dan beliau menggaris satu garis fil wasati, dalam pertengahan ya, kotak yang persegi 4 tadi. Al wasit artinya pertengahan, tengah-tengah ya Pak. Kita sering dengan kata wasit dalam persepak bolaan, itu ada wasit. Karena wasit itu adanya di tengah-tengah ya. Dia di tengah-tengah, maksudnya adil gitu ya, enggak berpihak kepada salah satu daerah. Nah iya. Enggak. Ya, wasit itu kalau pakai panjang wasitun, itu orang yang adil, penengah maksudnya, penengah. Dia enggak akan berpihak kepada salah satu kesebelasan tertentu, kecuali wasit yang curang. Yang curang lah ya kan. Yang sogok, nah itu. Makanya sekolah menengah atas namanya al-wusto ya. Jadi beliau menggaris di tengah-tengah, khorijan, keluar minhu, darinya, dari kotak tadi. Jadi garis yang kotak persegi panjang tadi, 4 persegi panjang tadi, di tengah-tengahnya di al-wasit tadi Nabi menggaris garis yang sampai keluar ya. Ini kotak Pak. Ini kotak. Mau digaris dari sini, nggak mentok di sini, sampai ke sana. Nah, keluar kan? Ini kan garis nih segi 4 nih. Garis 4. Nah, Nabi garis di tengah-tengah di wal wusto tadi, setengah-tengahnya garis, nggak mentok di sini, tapi keluar. Nah, keluar sana. Jadi keluar. Wa khoton khutoton sigoron, dan beliau menggaris garis-garis kecil. Ila hadzal ladzi fil wasati, kepada yang ini sampai di tengah. Ya. Min janibihi ladzi fil wasat, dari sebelahnya, sampingnya yang ada di tengah. Jadi garis tengah tadi digaris garis kecil Pak, seret gitu. Ini kan garis tengah nih. Nah, dari sini digaris kecil. Itu terus Pak, sampai penuh sini garis-garis kecil dikasih. Udah kebayang ya Pak? Maksud. Aladzil fil wasati fin janibi, alladzi fil wasat. Faqala, maka Nabi bersabda, hadzal insan, inilah perjalanan hidup manusia. Wa hadza, dan ini ajalnya, muhiton bih, yang meliputi. Ya. Jadi garis yang kotak tadi Pak, itu perjalanan manusia. Manusia itu nggak bisa lari di mana-mana. Pokoknya akan terkungkung oleh 4 garis persegi panjang tadi, gitu ya. Nggak akan bisa kemana-mana. Muhiton, gitu ya. Muhiton tadi.
au qad ahata bihi, atau dia telah terkepung tadi, terliputi ya. Pokoknya nggak bisa lari dari ini kotak ini gitu ya. Gitu. Wa hadzal ladzi huwa kharijun amaluhu. Nah, adapun yang dia keluar tadi, sampai nembus garis sini itu amaluhu, angan-angannya. Ya, angan-angan itu yang lewat sini. Jadi garis hidup manusia itu dari sini tadi, garis hidup manusia. Dia nggak bisa ke sana kemari, lurus gini. Nah, sampai di sini, nah ini batas kematian, ajal, ini ajal sini. Nah, tapi ternyata ajal di sini hanya membatasi jatah hidup, angan-angan masih keluar. Jadi angan-angan masih panjang, tapi sudah dibatasi oleh mati, gitu ya. Jadi garis yang keluar tadi adalah angan-angannya, amalahu, bukan amalahu, ya amaluhu, angan-angannya. Wahadil khututu sighar, dan adapun ini nih tadi garis-garis yang kecil-kecil ini Pak, tadi ya, garis kecil-kecil yang kecil tadi. Al-a'radu ya adalah halangan, rintangan ya, rintangan yang muncul ya, yang nampak, yang muncul, yang tampak. Fa'in akhta'ahu, maka bila dia kesalahan hadza, maksudnya luput ya Pak. Dia kan tadi hidup dari sini, dari 0 hari ya, hidup di sini ada garis-garis. Nah, dia luput dari satu garis. Garis ini garis apa nih? Ini garis yang baik misalnya. Oh, ternyata dari garis baik ini dia nggak dapat. Nah, nanti akan dapat yang garis yang berikutnya. Yang garis yang berikutnya biasa jadi adalah yang baik. Tadi yang baik nggak dapat, sekarang dapat yang baik. Atau ini garis yang buruk. Nah, garis buruk ternyata kelewatan. Nanti akan dapat yang yang baik, dan seterusnya begitu. Jadi nggak selamanya mulus. Jadi kalau dia nggak dapat yang A, akan dapat yang B. Nggak dapat yang B, dapat yang A. Terus begitu. Jadi bahasanya di sini adalah nahasyahu hadza. Dia akan nahasa itu secara bahasa artinya menggigit atau matok kalau ular Pak. Nah, dia akan ditangkap oleh garis yang berikutnya. Gitu akan tangkap. Nah itu. Nah, jadi ini romantika hidup ya. Ada baik, ada bagus ya, terus itu. Nah, kalau cuma ganti-gantian mending Pak. Ini baik buruk gitu. Tapi kalau buruk garisnya ini ya. Itu. Ya, berarti dia hidupnya memang garis hidupnya sudah seperti itu gitu ya. Tapi itu bukan merupakan keburukan, karena hanya rintangan semata. Bahasa kitanya ujian saja. Semuanya baik. Wa in akhta'ahu hadza, apabila dia kesalahan dari yang ini, nggak dapat yang ini gitu ya, udah dicita-citakan bakal dapat garis yang ini karena usahanya pun sudah maksimal, ternyata juga kesalahan, keluputan, nggak dapat juga. Nah, sauha hadza, bisa jadi dapat yang berikutnya yang ini, terus begitu. Rawal Bukhari, hadis Bukhari, wa hadis suratu, dan inilah gambarnya ya, di gambarnya ada di sini ya, ada gambar sini ya, mungkin modelnya macam-macam ya gambarnya itu ya, gambarnya. Ini para ikhwan sekali, jadi salah satu cara Nabi ya untuk memberikan penjelasan kepada umatnya, salah satu dengan membuat satu apa namanya tadi Pak? Ya apa namanya? Kalau gambar apa namanya? Media kali ya. Pakai menggunakan media gambar gitu ya, media gambar. Jadi nggak salah kalau sekarang kita menggunakan media visual apa gitu ya.